Setelah ini saya akan buat video menceritakan pengalaman saya menggunakan laptop Acer. Nah, tentunya teman-teman mungkin penasaran, ada yang punya pengalaman mungkin menggunakan laptop Acer, bagaimana sih, kelebihan dan kekurangannya, bagaimana sih impresi pemakaiannya. Nah, di sini saya akan memberikan dari sudut pandang saya setelah saya kurang lama memakai laptop Acer selama 2 bulan lebihan dikit ya. Jadi saya menggunakan laptop Acer mulai dari akhir tahun kemarin dan hingga bulan ini, video ini dibuat bulan Februari. Nah, saya sudah 2 bulan lebih, kurang lebih. Nah, seperti itu. Jadi untuk dari kelebihannya dulu yang saya rasakan, yang saya alami, ya. Pertama, laptop Acer tersebut lumayan efisien dalam pemakaian daya baterai. Nah, di sini bisa dikatakan lumayan irit, jadi untuk konsumsi pemakaian baterainya. Dan di sini balik lagi mungkin ya dari setting, dari pengaturan, dari performanya laptop tersebut ya. Kalau laptop yang saya pakai ini kebetulan laptop yang keluar yang baru yang sudah terintegrate dengan AI juga, sudah ada NPU-nya juga. Jadi performanya tentunya tinggi ya. Dan saya sangat excited-nya ketika, eee, life cycle atau lifetime ya maaf, lifetime dari pemakaian laptop ini itu sangat lama gitu ya, lumayan lama. Jadi teman-teman tidak perlu sering-sering charger, sering-sering, apa namanya, bawa cas gitu kan ya. Jadi, ya lebih memudahkan teman-teman juga, lebih praktis ya kalau teman-teman apalagi commuting, mobile gitu kan, laptopnya dibawa kemana mana bisa lebih nyaman lagi gitu. Oke, jadi yang kedua, setelah yang tadi lifetime baterainya lumayan lama, yang kedua ini, kalau menurut saya dari segi kenyamanan ketika kita lakukan pemakaiannya. Jadi ketika kita mengetik, apa namanya, mengoperasikan laptop tersebut itu lumayan nyaman. Mulai dari keypad-nya, dari mousepad-nya, menurut saya tumpuannya itu sangat lumayan pas lah ya. Jadi ketika kita mengetik seperti ini, itu tumpuan, papannya dengan apa, keyboard-nya itu lumayan pas dan juga dengan mousepad-nya yang besar dan juga responsif juga ya. Nah, seperti itu kalau menurut saya. Lalu untuk kelebihan yang ketiga, yang saya rasakan pada laptop Acer ini, khususnya yang saya gunakan ini, dia sudah ada fitur tilt-nya. Jadi kalau teman-teman buka layarnya, itu bawahnya ikutan naik yang bagian depannya. Yang belakangnya tetap ya paling belakangnya, jadi depannya agak naik. Jadi ketika kita buka sampai agak ke rebah, itu akan naik dia ya. Seperti itu. Jadi, hawa panas terbuang lebih baik lagi dan juga untuk, visualisasi pandang kita tidak dibuat terlalu tunduk tunduk ke layar ya gitu ya. Jadi lebih enak lagi ya untuk ergonomisnya seperti itu. Lalu untuk frame-nya juga sudah lumayan frameless seperti itu. Apalagi, laptop Acer ini juga sudah didukung dengan laptop khususnya yang pernah saya pakai ini sudah didukung dengan eye shield. Jadi teman-teman tidak perlu takut ketika berlama-lama di depan laptop. Jadi sudah lumayan aman lah ya dari sinar, radiasinya ya. Karena lumayan bahaya juga ya kalau kita terlalu lama di depan laptop, sinar radiasi itu, sinar blue light itu kalau kita kan terlalu sering, itu membuat mata kering dan juga mungkin membuat mata menjadi tidak sehat atau kurang sehat itu ya, bisa menyebabkan minus juga entar, seperti itu. Jadi ya balik lagi ke cara pemakaiannya, kalau misalnya kita sudah diatur, misalnya jarak dari laptop ke layar berapa sentimeter, lalu bentuk duduknya seperti apa, itu juga akan pengaruh sih sebenarnya, seperti itu. Oke, setelah saya bahas kelebihannya, saya bahas kelemahannya ya teman-teman. Jadi untuk kelemahannya yang saya pernah alami, saya nggak tahu kenapa ya, apa hanya di laptop saya aja atau di laptop yang lain juga seperti itu. Jadi suhu terasa panas ya teman-teman. Padahal saya belum lama beli nih ya, tapi kok saya anggap ya, kan saya biasa memakai laptop HP ya, dan di laptop Acer ini baru berapa bulan saya pakai, kok sering panas itu ya. Kadang kalau udah panasnya lumayan itu sering agak bottleneck, jadi sering agak nge-lag gitu. Bukan nge-hang sih, jadi kayak nge-lag gitulah, performanya menurun gitu ya. Dan ketika saya ulik, memang ada 3 performa, 3 mode ya. Jadi mulai dari silent, normal, dan juga, performa, seperti itu. Nah, kalau kita pilih yang paling tinggi performa, itu kipas berputar sangat kencang, seperti RPM kipasnya di full gitu kayak laptop gaming ya. Teman-teman kalau misalnya udah punya laptop gaming atau udah pernah pakai laptop gaming kan teman-teman tahu tuh ya suara kipasnya seperti apa. Sangat kencang sekali kalau udah dipakai mode yang paling tinggi performa gitu. Nah,
Ada mode normal ya seperti layaknya laptop biasa ya, ada bunyi kipas, tapi nggak terlalu kencang ya. Ada juga mode silent ini bener-bener hampir tidak terdengeran itu teman-teman, suara kipasnya itu. Jadi smooth banget, halus banget itu ya untuk pemutarannya, seperti itu. Nah, saya nggak tahu kenapa ya, apa faktor dari ruangan juga, dari kondisi suhu ruangan. Nah, ketika suhu ruangan lebih panas ataupun kurang sejuk, kurang dingin, memang sih berpengaruh ya terhadap laptop. Tapi waktu itu saya pakai kayaknya dingin-dingin aja, sejuk-sejuk aja kok suhu ruangannya, tapi kok tetap panas gitu ya. Nah, setelah saya ulik, saya coba cek, ya, memang itu, saya mengidentifikasinya ada pada thermal paste-nya. Tapi saya belum pernah melakukan percobaan sih, apakah ketika sudah dilakukan penggantian thermal paste-nya menjadi yang lebih fresh lagi, lebih baru lagi menggunakan, merek pihak ketiga, apakah lebih baik lagi atau enggak gitu ya untuk reduksi, suhunya ini. Saya sudah melakukan pengecekan juga memakai aplikasi, eee, pengecekan suhu ya. Nah, di situ terlihat memang ada max dan min-nya. Nah, di min itu memang kalau misalnya awal kita menyalakan laptop tersebut ya, habis booting, habis awal idle-nya itu memang rendah sih ya. Tapi kalau kita udah buka aplikasi yang banyak, kan saya pernah tes itu buka aplikasi banyak ataupun buka tab secara bersamaan banyak ya, ini juga berpengaruh teman-teman. Jadi suhu itu jadi naik gitu kan, di situ ada max-nya. Di situ saya pernah buka sampai merah untuk max-nya. Dan saya pegang sisi bagian kiri atas itu lumayan agak panas gitu teman-teman. Nah, tapi ini saya balik lagi, ini pengalaman saya, kalau teman-teman punya pengalaman tidak seperti itu ya mungkin ya hanya di saya saja laptop saya seperti itu, ataupun beda seri, beda juga impresi pemakaiannya seperti apa gitu ya. Dan ini mungkin semoga bisa diatasi dengan pembaruan software atau pembaruan perangkat lunaknya saja ya. Ini sudah lumayan bagus kok misalnya sudah bisa diatasi. Tapi ya belakangan ini kadang saya juga memakai sudah tidak terlalu panas lagi sih, atau mungkin baru awal-awal aja seperti itu atau bagaimana. Ah, saya kurang tahu. Oke, jadi lanjut lagi yang kedua. Jadi untuk kekurangannya kalau menurut saya di laptop Acer ini untuk speaker-nya ya, saya kurang tahu kenapa ya. Walaupun, eee, sudah didukung dengan DTX itu ya, atau audio-audio yang lumayan premium itu. Nah, tapi kenapa untuk suaranya masih lebih jernih laptop HP saya yang pernah saya review itu. Eee, jadi saya bingung juga, kok bisa lebih jernih itu, lebih bening itu. Jadi karakter treble-nya lebih terasa aja gitu kalau di laptop HP saya kurang tahu kenapa. Kalau di laptop Acer ini lebih kerasa kayak bass-nya gitu. Jadi lebih agak deep, lebih lebih jernih sih, tapi lebih kebanyakan bass-nya kalau menurut saya, karakternya ya. Ya ini balik lagi ke selera sih, ada yang suka treble, ada yang suka bass-nya yang lebih, tinggi atau dominan, seperti itu. Tapi saya jujur, saya pribadi lebih suka, laptop HP ya, yang pernah saya pakai. Jadi kan saya baru pertama pakai Acer ini juga, dan kalau HP saya udah beberapa kali pakai tipe-tipe yang lain juga ya, selain yang saya review di channel YouTube saya ini, seperti itu. Ya, mungkin ini balik lagi ke selera, jadi saya tidak menyalahkan untuk ini apakah kurang bagus atau enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya selera teman-teman lebih ke bass-nya itu dibanding treble ya, laptop Acer ini mungkin cocok ya begitu. Tapi, sudah dual speaker laptop Acer ini, jadi tidak perlu khawatir sudah trio ya teman-teman. Yang apalagi laptop saya pakai ini yang lumayan baru ini sudah, seperti Dolby lah ya kalau pada HP mungkin sudah 2 speaker gitu. Oke, mungkin selanjutnya, kalau menurut saya dari segi body. Nah, kalau sekarang-sekarang ya ada yang pernah menyampaikan juga untuk kekuatan body, sekarang laptop banyak ini ya, karena mendukung Go Green juga ya. Jadi untuk material-material mungkin diminimalisir yang, bisa mencemarkan lingkungan gitu ya. Nah, di laptop Acer ini memang untuk dampak positifnya bisa mereduksi berat bobot dari laptop tersebut. Jadi tidak sampai 2 kilo, laptop ini 1 kilo lebih dikit aja sudah lumayan gitu ya, dengan laptop ukuran sekitar 14 in ini laptop saya, dan itu merupakan suatu
yang sangat bagus. Jadi kalau misalnya kita dibawa ke mana-mana buat mobilitas itu oke gitu ya, nggak terlalu berat. Tapi kalau misalnya ada apa ya namanya kita di jalan itu apalagi kita kan misalnya naik transportasi umum yang mana orangnya misalnya lagi padat, jam-jam padat, itu kan juga sangat berpotensi juga untuk, terjadinya kerusakan gitu ya. Apalagi kalau misalnya material-materialnya itu didesain kurang begitu tahan terhadap benturan. Nah, makanya sih saya suka lebih aware aja kalau misalnya dia sudah ada Military Guard gitu ya, seperti di Asus misalnya. Jadi sudah aman gitu kalau ada benturan atau apa bisa terminimalisir, seperti itu. Nah, saya pada laptop saya ini di Acer ini ya alhamdulillah masih aman-aman aja, juga tidak ada kendala. Selama saya menggunakan transportasi umum, misalnya membawa laptop ini gitu kan aman-aman aja sih. Jadi nggak ada kendala. Dan seperti itu aja mungkin pengalaman dari saya, ya selama saya 2 bulan lebih dikit menggunakan laptop Acer ini. Kalau teman-teman punya pengalaman selama menggunakan laptop Acer bagaimana impresinya, apa aja sih kelebihannya, kekurangannya, ataupun mau cerita-cerita juga boleh tulis kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.